Musola dan pondok pesantren milik mualaf Tionghoa di Salatiga yang mirip kelenteng. Musola Hidayatullah yang terletak di Jalan Abioso, Dukuh Sidomukti dan bangunan pondok pesantren di Jalan Argoloyo, Ledok, Argomulyo, Kota Salatiga sama-sama didominasi warna merah menyala mirip kelenteng. Bagi yang belum tahu, siapapun yang melewati bangunan cukup besar ini pasti tertipu. Mereka selalu menganggapnya sebuah kelenteng. Kendati dominasi warna merah membalut pintu gerbang hingga bangunan induknya. Bangunan tersebut sebenarnya merupakan Musola Hidayatullah yang dibangun tahun 2005 lalu. Musola Hidayatullah sendiri dibangun dan didirikan di atas lahan milik almarhum Yosep Kurnia Jaya, seorang pengusaha Salatiga keturunan Tionghoa, yang dalam perjalanan hidupnya penuh warna. Yosep memantapkan hatinya menjadi mualaf. Terkait hal itu, namanya diubah menjadi Yusuf Hidayatullah. Menjadi mualaf bagi Yusuf tak sekedar mengubah status keagamaannya di kolom KTP, namun ia juga mendatangkan ustadz agar mengajarinya berbagai hal tentang ajaran Islam. Kewajibannya melaksanakan sholat 5 waktu, memberi zakat hingga menyantuni anak yatim tak pernah diabaikannya. Yusuf tak berhenti begitu saja. Kecintaannya terhadap Islam ditambah rasa kekagumannya atas budaya Tiongkok, membulatkan niatnya untuk membangun musola di lahan miliknya. Hasilnya, jadilah musola berasa kelenteng yang berdiri megah di tengah perkampungan yang masyarakatnya heterogen. Selayaknya tempat ibadah, Musola Hidayatullah setiap hari dimanfaatkan untuk sholat, mengaji, dan aktivitas keagamaan lainnya. Tak jarang didatangkan ustadz dari berbagai kota untuk mengisi pengajian. Sayang, 3 tahun setelah berhasil membangun musola kebanggaannya, Yusuf dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 51 tahun. Menurut anak tiri almarhum Yusuf, yakni Devi, keberadaan Musola Hidayatullah ternyata sangat efektif dalam upaya syiar Islam. Sebab, dengan adanya musola berarsitektur Tionghoa ini, belakangan banyak orang yang mengunjunginya. Yang menggembirakan lagi, pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini memiliki agama beragam. Ada yang memang Islam, tetapi ada juga yang bukan pemeluk agama Islam. Dari yang hanya sekedar ingin mengetahui soal agama Islam, akhirnya tak sedikit pengunjung yang menjadi mualaf, jelasnya. Diakui oleh Devi, almarhum ayahnya sengaja tidak membuat masjid karena di dekat lokasi sudah terdapat masjid yang relatif cukup besar. Hal itu sengaja dilakukan agar eksistensi masjid yang ada tidak berkurang. Makanya dibangun musola saja, yang membedakan dengan masjid. Musola ini tidak dipakai untuk sholat Jumat, tuturnya. Sementara itu, berjarak sekitar 2 km dari Musola Hidayatullah berdiri sebuah bangunan berarsitektur Tionghoa yang dibalut cat merah berpadu kuning serta hitam. Tempat tersebut adalah Pondok Pesantren Mutiara Hati Beriman, milik seorang kiai keturunan Tionghoa juga, yaitu Kiai Haji Tio Iskandar Abdurrahman Al-Hasani alias Chang Ipao. Chang Ipao memang seorang mualaf sejak tahun 1985 lalu. Kendati begitu cintanya dengan Islam, ia tak mau setengah hati mempelajari seluruh ajaran Islam. Selain sempat kuliah di Yayan Kota Salatiga, dirinya juga aktif memberikan ceramah di berbagai pengajian. Perihal garis keturunan yang mengalir di tubuhnya, saya memang keturunan Cina atau Tionghoa, terus kenapa? Kan tidak masalah tuh? Bahkan, saya tarisi dipanggil dengan sebutan Kiai Cino, ungkapnya. Bila almarhum Yusuf Hidayatullah sempat membangun musola yang representatif, Kiai Haji Tio Iskandar Abdurrahman Al-Hasani lebih fokus di bidang pendidikan di mana untuk merealisasikannya. Selain mendirikan taman kanak-kanak, ia pun juga membangun pondok pesantren. Antara almarhum Yusuf dan Iskandar memang memiliki banyak persamaan, di mana selain sama-sama berdarah Tionghoa, menjadi mualaf, juga tinggal di kota Salatiga. Mereka ternyata tetap tidak meninggalkan budaya leluhurnya terkait soal warna. Terbukti, musola maupun pondok pesantren yang dibangunnya tetap menggunakan warna merah lambang kegembiraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Perpaduan warna kuning adalah lambang kemuliaan, kerajaan, kemakmuran, dan kekayaan. Sedang warna melambangkan energi positif. Itulah dua mualaf warga keturunan Tionghoa yang tetap tidak serta-merta meninggalkan budaya leluhurnya, khususnya terkait arsitektur maupun warna.